Sistem pengelolaan keuangan sederhana untuk usaha tani. Panduan praktis untuk mengelola keuangan sederhana usaha pertanian dengan cara yang mudah dipahami dan diterapkan. Mengapa pengelolaan keuangan usaha tani itu penting? Yang pertama, karena modal dan investasinya itu besar. Usaha tani memerlukan modal yang signifikan untuk bibit berkualitas, pupuk, peralatan pertanian, sistem irigasi, dan upah tenaga kerja. Tanpa perencanaan yang matang, modal bisa habis tanpa bisa maksimal. Kemudian selain itu, risiko usaha tinggi. Petani menghadapi berbagai risiko, seperti perubahan cuaca ekstrim, serangan hama dan penyakit tanaman, serta fluktuasi harga pasar yang tidak terduga. Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu mengantisipasi kerugian. Untuk kunci keberlanjutannya, itu pengelolaan keuangan yang disiplin dan sistematis adalah fondasi keberlanjutan usaha. Dengan catatan yang rapi, petani dapat menganalisis profitabilitas, mengidentifikasi pemborosan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas untuk jangka panjang. Nah, terdapat beberapa tantangan pengelolaan keuangan di usaha tani. Yang pertama, ketergantungan musim. Yang kedua, pencatatan tidak teratur. Dan yang ketiga, akses pembiayaan terbatas. Kemudian untuk sistem pengelolaan keuangan sederhana sendiri, untuk langkah awalnya kita membuat perencanaan anggaran. Nah, di sini kita mencatat semua kebutuhan operasional seperti biaya bibit, pupuk, pestisida, irigasi, tenaga kerja, dan biaya tak terduga. Buatlah proyeksi pengeluaran untuk satu musim tanam lengkap agar dapat mempersiapkan dana yang cukup. Yang kedua, memisahkan rekening usaha dan pribadi. Kita membuka rekening bank terpisah khusus untuk usaha tani. Pemisahan ini menciptakan transparansi, memudahkan pelacakan arus kas usaha, dan mencegah tercampurnya uang pribadi dengan modal usaha yang dapat mengganggu analisis keuangan. Yang ketiga, catat transaksi secara rutin. Di sini kita harus membiasakan mencatat setiap pemasukan dari hasil panen dan pengeluaran operasional setiap harinya. Kedisiplinan pencatatan harian akan memberikan gambaran akurat tentang kesehatan finansial usaha dan membantu pengambilan keputusan. Nah, di sini ada contoh pencatatan keuangan sederhana, yang mana untuk format buku kas harian sendiri, setiap transaksi itu harus mencatat informasi yang penting, seperti tanggal transaksi, jenis transaksi, pembelian atau penjualan, jumlah uang masuk atau keluar, kemudian keterangan detail dan juga saldo akhir. Nah, di sini merupakan contoh pencatatannya. Contohnya pada tanggal 5 itu pembelian pupuk NPK itu untuk pengeluarannya itu 500.000. Kemudian untuk 10 Januari upah buruh tanam 300.000 dan sebagainya. Nah, tipsnya sisihkan 5-10 menit setiap malam untuk mencatat transaksi hari itu. Konsistensi adalah kunci agar tidak lupa di kemudian hari. Nah, untuk evaluasi bulannya sendiri, setiap akhir bulan hitung total pemasukan dan pengeluaran untuk mengetahui keuntungan bersih dan mengidentifikasi pos pengeluaran terbesar yang perlu dioptimalkan. Nah, pemanfaatan aplikasi pembukuan untuk usaha tani itu yang pertama ada akuntansiku. Nah, aplikasi pembukuan lokal yang mudah digunakan dengan fitur laporan laba rugi, arus kas, dan reminder pembayaran. Cocok untuk petani yang baru mulai digitalisasi. Kemudian ada aplikasi lagi namanya Buku Warung. Nah, platform pencatatan transaksi gratis dengan interface sederhana ini itu mendukung pencatatan hutang piutang dan dapat menghasilkan laporan keuangan otomatis dalam hitungan detik. Selain itu ada Microsoft Excel. Ini merupakan solusi fleksibel untuk pembukuan custom sesuai kebutuhan. Dapat membuat template sendiri dengan formula otomatis untuk perhitungan untung rugi dan analisis tren. Nah, studi kasusnya ada kelompok tani bahari karya di Jawa Timur itu berhasil meningkatkan efisiensi manajemen keuangan mereka hingga 40% setelah mengikuti pelatihan aplikasi pembukuan digital. Nah, mereka kini tuh dapat melacak profitabilitas per komoditas dan membuat keputusan penanaman yang lebih menguntungkan. Nah, kemudian tips mengelola keuangan usaha tani dengan efektif. Yang pertama ada biaya kontrol operasional. Nah, evaluasi setiap pos pengeluaran secara berkala. Cari alternatif input pertanian yang lebih ekonomis tanpa merupakan kualitas hasil panen.
Pertimbangkan juga pemilihan pupuk secara kolektif dengan kelompok tani untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Yang kedua, menyiapkan dana darurat. Menyisihkan 10-15% dari keuntungan setiap musim panen sebagai dana cadangan. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan pembiayaan yang tepat. Nah, di sini jangan ragu untuk mengakses sumber pembiayaan formal seperti kredit usaha rakyat atau KUR, pinjaman koperasi pertanian, dan sebagainya. Nah, untuk kesimpulan dan aksi nyatanya, yang pertama ada disiplin sederhana, hasil maksimal. Pengolahan keuangan tidak harus rumit. Sistem sederhana yang diterapkan dengan disiplin konsisten dapat meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan usaha tani secara signifikan. Yang kedua, bertahap menuju digital. Mulai dengan pencatatan manual menggunakan buku kas sederhana. Setelah terbiasa, tingkatkan ke aplikasi pembukuan digital untuk efisiensi dan analisis yang lebih mendalam. Dan yang ketiga, belajar bersama komunitas. Ajak anggota kelompok tani untuk mengikuti pelatihan manajemen keuangan. Berbagi pengalaman dan belajar bersama akan mempercepat adopsi praktek terbaik dan membuat usaha semakin maju. Langkah pertama Anda, mulai hari ini dengan membuat buku kas sederhana. Catat setiap transaksi selama 30 hari, lalu evaluasi hasilnya. Perubahan kecil hari ini adalah fondasi kesuksesan besar di masa depan.